Sejarah Injil masuk di tanah Papua. Setiap tanggal 5 Februari merupakan hari libur resmi dan cuti bersama khusus di Papua untuk memperingati masuknya Injil ke tanah Papua. Hari libur dan cuti bersama ini sudah ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Provinsi Papua nomor 140 tahun 2008. Sejarah masuknya Kristen di Indonesia dibawa oleh misionaris asal Jerman yang membawa Injil masuk di tanah Papua adalah dua misionaris asal Jerman, yaitu Carl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler. Sejak usia 18 tahun, Otto sudah mulai tertarik untuk menjadi pekabar Injil. Selama bertahun-tahun, Otto terus menjalani niatnya itu dengan berdoa dan mendalami lebih lanjut tentang pekabaran Injil. Setelah beberapa waktu lamanya dididik, Otto pun diteguhkan sebagai pekabar Injil pada 18 April tahun 1852. Satu bulan setelahnya, tanggal 14 Mei tahun 1852, Otto diutus keluar Eropa untuk melakukan pekabaran Injil ke orang-orang. Sementara itu, Geisler sudah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja sejak usia 14 tahun. Sebagai anggota gereja, Geisler pun secara teratur pergi ke gereja dan mengunjungi sekolah minggu. Di atas pintu bangunan sekolah itu tertulis sebuah firman yang memerintahkan umat Kristiani untuk pergi ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Kata-kata itu ternyata membuat Geisler terkesan dan mulai sejak saat itu ia memutuskan untuk mendalami pekabaran Injil. Beberapa tahun kemudian, pada 14 Agustus tahun 1851, saat Geisler berusia 21 tahun, dalam sebuah pesta ia mendengar khotbah yang berbunyi, "Pergilah ke seluruh dunia." Sejak saat itu, Geisler langsung memantapkan hati untuk menyelesaikan tugasnya dalam melakukan pekabaran Injil. Pada 28 Februari tahun 1852, Geisler dinobatkan sebagai seorang pekabar Injil dan diutus ke Medan PI pekabaran Injil. Masih di tahun yang sama, disiapkan beberapa pekabar Injil untuk dikirim ke wilayah Hindia Belanda Indonesia. Penyebaran Kristen Protestan di Maluku Grimburges Otto Schneider Geisler pada 26 Juli tahun 1852, kelima pekabar Injil berangkat dari Rotterdam menuju Batavia sekarang Jakarta menggunakan kapal Abel Tasman dan sampai di tujuan pada 7 Oktober tahun 1852. Di antara kelima orang ini, ada yang pergi ke pulau-pulau Sangir Talauk dan Halmahera, sedangkan Otto dan Geisler dikirim ke daerah Papua. Setibanya di Batavia, Otto dan Geisler tidak diizinkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melanjutkan perjalanan ke Papua. Hal ini disebabkan karena Otto dan Geisler bukan warga negara Belanda, sehingga dikhawatirkan keselamatan mereka akan terancam nantinya. Alhasil, Otto dan Geisler harus tinggal kurang lebih 1,5 tahun di Batavia sembari menunggu surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada akhirnya, surat izin yang ditunggu-tunggu pun keluar, tetapi terbatas hanya sampai ke Ternate. Otto dan Geisler pun tiba di Ternate pada 30 Mei tahun 1854. Selama di sana, kedua pekabar Injil ini tinggal di rumah pendeta J.E. Hofecker. Pecahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran 1 tahun berselang, Otto dan Geisler sudah mendapat izin untuk pergi ke tanah Papua. Mereka berangkat pada 12 Januari tahun 1855. Tepat tanggal 5 Februari tahun 1855, pukul 6 Minggu pagi, Otto dan Geisler berhasil sampai di depan kampung Mansinam Pelabuhan Doret. Sejak saat itu, Otto dan Geisler langsung menjalankan tugas mereka sebagai pekabar Injil. Masuknya Injil di Mansinam menjadi tonggak awal dari agama Nasrani diterima oleh orang-orang Papua. Di Mansinam, para pendeta mulai memperkenalkan ajaran Kristen dan memperkenalkan pendidikan Barat pertama di Papua. Lebih lanjut, pada tahun 1856, dibuka sekolah dasar pertama di Mansinam yang kemudian disusul dengan berdirinya sekolah-sekolah lain di Papua. Setelah di Mansinam, Injil juga mulai tersebar luas ke wilayah-wilayah lain di Papua.